semuanya, gimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Oh iya, perkenalkan, Ibu yaitu PPL dari UNES yang akan membersamai Bapak Mutohar untuk pembelajaran sosiologi beberapa waktu ke depan. Perkenalkan, nama Ibu Melina Stianingrum, bisa dipanggil Bu Melin. Salam kenal semuanya. Oh iya, Ibu akan memberikan wejangan kepada kalian untuk menerapkan protokol kesehatan, yaitu 3M. Yang pertama, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Kalau kalian tidak benar-benar penting untuk keluar rumah, jangan keluar rumah. Tetap di rumah, tetap semangat meskipun pembelajaran masih pada jarak jauh seperti ini. Oke? Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran minggu lalu, yaitu tentang apa sih? Tentang pembentukan identitas individu dan kelompok minggu lalu ya. Bisa dibuka materinya lagi. Nah, kali ini kita akan melanjutkan, yaitu pembelajaran tentang hubungan sosial. Nah, ada pun tujuan dari kita mempelajari hubungan sosial, yaitu yang pertama, kita mengerti. Siswa mengerti, memahami, dan menjelaskan apa sih itu hubungan sosial. Yang kedua, kita bisa mengetahui syarat hubungan sosial. Dan yang ketiga, kita bisa mengetahui, memahami, dan menjelaskan faktor yang mempengaruhi apa itu hubungan sosial. Seperti itu. Nah, kita awali dulu dengan pengertian hubungan sosial. Nah, hubungan sosial sendiri itu apa sih? Hubungan sosial merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok untuk saling berinteraksi. Jadi adanya interaksi. Interaksi ini akan membentuk hubungan sosial, yaitu adanya hubungan timbal balik antar individu atau antar kelompok ataupun individu dengan kelompok. Seperti itu. Nah, hubungan sosial ini dapat terbentuk karena keinginan individu dan kelompok untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi, apabila terjadinya hubungan sosial ini harus adanya keinginan dari kedua belah pihak. Apabila kita misalnya menyapa teman yang belum pernah atau udah lama tidak ketemu. Misal bertemu dengan teman lamanya, "Hei, nah kamu menyapa seperti itu, tapi teman kamu diam saja." Nah, itu tidak akan ada hubungan sosial. Tapi kalau teman kamu menyapa kembali, "Oh iya, hei." Nah, itu berarti terbentuk hubungan sosial. Jadi adanya keinginan dari kedua belah pihak, seperti itu. Nah, selanjutnya ciri-ciri hubungan sosial. Ada berapa ini? Ada 4 ciri-ciri hubungan sosial. Yang pertama apa? Terdapat dua pihak atau lebih sebagai pelaku dalam interaksi sosial. Kalau kalian sendirian ngomong-ngomong sendiri, itu kan bukan interaksi namanya. Nah, jadi tidak akan terbentuk hubungan sosial. Yang kedua, terdapat komunikasi. Ketiga, terdapat tujuan yang ingin dicapai. Dan keempat, terdapat dimensi waktu meliputi masa lalu, masa kini, maupun masa yang akan datang. Nah, itu ciri-cirinya. Yang selanjutnya adalah syarat hubungan sosial. Ada 2 syarat. Yang pertama, adanya kontak sosial. Nah, kontak sosial ini berasal dari bahasa Latin, yaitu kon atau cum yang memiliki arti bersama-sama, dan tango memiliki arti menyentuh, atau secara harafiahnya memiliki arti bersama-sama menyentuh. Nah, menurut sosiologi, kontak sosial merupakan aktivitas individu atau kelompok dalam bentuk syarat yang memiliki makna bagi si pelaku dan si penerima. Kontak sosial ini dapat terbentuk secara langsung maupun tidak langsung. Kalau tidak langsung melalui apa? Alat media, misalnya telepon atau kalian WhatsApp atau apapun sebagainya. Nah, di sini adanya kontak sosial ini adanya aksi dan reaksi atau umpan balik seperti yang Ibu jelaskan tadi ya. Apabila kalian menyapa teman, tetapi teman diam saja, nah itu tidak ada kontak atau hubungan sosial. Nah, apabila teman kalian bereaksi, menjawab dengan salam kalian itu, nah itu adanya umpan balik, berarti adanya kontak sosial, bisa dikatakan sebagai hubungan sosial. Nah, syarat yang kedua, adanya komunikasi. Komunikasi ini merupakan proses pengiriman pesan, ide, gagasan dari komunikator kepada komunikan. Nah, tingkat komunikasi lebih tinggi dari kontak tadi karena pemberian aksi reaksi yang lebih intens dan kompleks. Komunikator adalah pihak si pengirim pesan dan sedangkan komunikan itu penerima. Nah, hubungan sosial terjadi ketika komunikasi menafsirkan pesan atau informasi yang disampaikan oleh komunikator. Selanjutnya, komunikasi merespon pesan
atau informasi yang diterima. Jadi ini kan komunikasi tingkatan yang lebih kompleks. Jadi kalau tadi kontak sosial hanya sebatas menyapa, nah kalau komunikasi misalnya kalian lewat telepon atau bertemu itu bisa ngerumpi atau bercerita lebih dalam. Nah itu yang namanya komunikasi. Jadi lebih kompleks, jaringannya lebih luas, tidak hanya menyapa saja seperti itu. Nah selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi hubungan sosial. Ada 6 ini, banyak sekali. Yang pertama imitasi. Imitasi sendiri itu apa sih? Peniruan terhadap kebudayaan atau perilaku individu atau kelompok lain. Individu yang melakukan imitasi ini cenderung meniru sikap, tingkah laku atau penampilan fisik. Misalnya apa? Misalnya ini kan sedang demam Korea ya. Nah kalian meniru penampilan Korea, meniru bahasa-bahasa Korea. Nah itu imitasi. Meniru perilaku sosok yang kalian ingin tiru seperti itu. Misalnya girl band Korea, nah kalian ingin meniru perilaku atau kebudayaan dari sosok itu yang ingin kalian tiru seperti itu. Yang kedua adalah sugesti, adalah sikap, pandangan dan pendapat orang lain yang diterima tanpa dipikir ulang. Misalnya apa? Kalau kalian melihat iklan di TV kan, nah itu kalian melihat, oh pakai produk ini bisa tangan menjadi mulus, putih, atau wajah bisa putih, cerah. Nah itu karena produk kecantikan ini kalian tersugesti, jadi kalian ingin membeli. Oh kayak ben aku tuh kan ben aku iso putih. Nah itu kalian tersugesti, kan nggak mungkin iklan memberikan produk ini membuat tangan Anda hitam, kan tidak mungkin. Nah itu memberikan sugesti kepada kalian supaya kalian ingin memberi produknya seperti itu. Yang ketiga apa? Simpati, merupakan proses ketertarikan seseorang terhadap perilaku atau penampilan pihak lain. Munculnya berdasarkan dorongan perasaan dari yang ingin dilihat. Nah simpati ini misalnya apa? Murid mengagumi guru karena kagum oleh si guru. Nah ini murid merasa simpati kepada si guru itu karena kekagumannya terhadap guru itu. Misalnya guru itu pinter, nah kalian merasa simpati karena kepintaran dari guru itu, seperti itu. Selanjutnya identifikasi, merupakan kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang menjadi sama dengan pihak lain. Dorongan oleh keinginan belajar dari pihak yang patut diteladan. Nah identifikasi ini contohnya apa? Misalnya kalian meneladani tokoh yang berpengaruh, misalnya apa? Soekarno atau siapa lagi, Pak Jokowi. Nah itu kalian ingin menjadi seperti mereka dalam hal apa? Dalam hal meneladani tokoh yang berpengaruh itu. Jadi kalian ingin menjadi sosok seperti mereka, misalnya pintar atau berwibawa. Nah kalian ingin menjadi sama seperti mereka begitu. Empati, kelima ini empati, merupakan kemampuan seseorang untuk mengolah emosi seakan-akan mengalami kondisi yang dirasakan orang lain. Contohnya apa? Apabila kalian melihat teman kalian yang sedang merasa kesusahan atau kesulitan, terkena masalah seperti itu. Nah, kalian merasa empati, merasakan apa yang dirasakan oleh teman kalian, sehingga kalian berkeinginan untuk membantu mereka, seperti itu. Yang keenam adalah motivasi, merupakan dorongan dari dalam diri seseorang untuk mencapai tujuan tertentu, bisa muncul dari diri sendiri maupun orang lain. Biasanya diberikan saat apa? Saat kalian misalnya males-malesan mengerjakan tugas, kemudian kalian mendapatkan motivasi dari teman, dari pacar, orang tua. Nah, kalian sehingga menjadi semangat dan tidak malas lagi, seperti itu. Oke, jadi kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu hubungan sosial merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok untuk saling berinteraksi. Dengan demikian, hubungan sosial membentuk timbal balik antara individu atau antar kelompok atau individu dengan kelompok, di mana hubungan sosial ini harus memiliki dua syarat. Yang pertama apa? Kontak sosial, dan yang kedua komunikasi, di mana dipengaruhi oleh 6 faktor tadi. Yang pertama apa? Imitasi, sugesti, simpati, identifikasi, empati, dan motivasi.
Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, apabila ada pertanyaan dari teman-teman semuanya, bisa disampaikan di kolom diskusi web yang ada di Semanda ya. Bisa ditanyakan di situ. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa, oh ya, yang belum mengerjakan tugas bisa dikerjakan ya, langsung dikirimkan ke web Semanda. Kalau biar kalian semuanya itu mendapatkan nilai dari tugas kalian itu. Nah, minggu ini tidak akan ada tugas, jadi kalian aman. Nah, jangan lupa terapkan protokol kesehatan tadi ya, 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Oke, tetap semangat, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Selamat pagi.